Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 9. Firman Tuhan berkata, "Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal ini aku sudah 3 kali berseru pada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Sahabat Kristus, Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang hebat, yang kuat iman, dan memiliki penyerahan total pada Tuhan. Meskipun demikian, dia juga mengalami doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Ada satu doa yang tidak dituruti, tidak dipenuhi, atau tidak dikabulkan oleh Tuhan. Saat itu dia berdoa supaya duri di dalam daging yang ada padanya diangkat atau diselesaikan oleh Tuhan. Bahkan dikatakan sudah 3 kali berdoa. Namun Tuhan dalam pernyataan pribadi berkata kepada Rasul Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Dalam arti kata lain, doamu tidak dikabulkan. Doamu jawabannya tidak. Sudah tidak perlu menawar-nawar lagi. Cukup, tidak usah berdoa untuk hal yang itu lagi. Para ahli Alkitab sepakat bahwa duri dalam daging ini berupa sebuah penyakit yang tidak tersembuhkan dalam tubuh Paulus. Bagaimana mungkin Rasul Paulus yang juga dikenal sering mendoakan kesembuhan orang lain malah tidak sembuh dari penyakit yang dialami? Semua hal yang dialami oleh Rasul Paulus tentu punya maksud dan rencana Tuhan yang tersembunyi. Tuhan dengan sengaja tidak menyembuhkan Rasul Paulus supaya dia tidak menyombongkan diri, tidak tinggi hati terhadap pelayanan yang dikerjakannya, tidak merasa saya paling dipakai oleh Tuhan daripada yang lain. Hal ini pun diakui oleh Rasul Paulus dan dia menerima kedaulatan Tuhan atas hidupnya. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Adakah kita mengalami Tuhan tidak mengabulkan doa kita? Tuhan menjawab tidak setuju atau tidak mengizinkan pada doa yang kita naikkan? Permintaan kita tidak dituruti oleh Tuhan. Bagaimana respon kita? Sudah berdoa sekian waktu tapi rasanya seperti terbentur tembok. Sudah sekian waktu berdoa tapi kok rasanya Tuhan tidak setuju dengan yang kita doakan. Apa yang menjadi respon kita? Kecewa, marah, atau protes, tidak mau berdoa lagi? Bisa jadi berdoa untuk pekerjaan, ternyata Tuhan menutup suatu pintu kesempatan kerja. Sudah berdoa untuk pasangan hidup, ternyata hubungan makin gak jelas. Sudah berdoa untuk kesembuhan, kok ya gak sembuh-sembuh. Sudah berdoa untuk pemulihan ekonomi, tapi jalan kok semakin buntu. Bisa jadi memang Tuhan tidak setuju dengan yang kita doakan. Dalam arti kata lain, Tuhan menjawab doa kita dengan tidak. Beberapa waktu lalu saya menjalani tes swab. Oleh karena kondisi tubuh saya sedang terganggu selama sekian waktu. Ketika tes swab, saya pun berdoa dengan iman. Hasilnya pasti negatif. Saya percaya Tuhan Yesus pasti meluputkan saya dari COVID. Namun apa yang terjadi? Hasil tes pada keesokan harinya menyatakan saya positif. Saya dinyatakan mengalami COVID dan harus mengalami isolasi mandiri selama beberapa hari.
dalam hal ini Tuhan tidak mengabulkan doa saya. Tuhan menjawab tidak pada doa yang saya naikkan. Kalau sudah begini, mau bagaimana lagi? Doa kita bisa jadi tidak dikabulkan oleh Tuhan. Apa yang kita rencanakan gagal berantakan. Namun ketika kita ikuti maunya Tuhan, ternyata ada banyak hal di luar yang kita pahami dan mengerti. Karya Tuhan begitu indah. Saya yang sedang COVID, Tuhan izinkan mengalami mujizat satu persatu. Kesembuhan secara ajaib boleh saya alami. Pelayanan saya pun Tuhan perbarui. Pemeliharaan Tuhan begitu limpahnya. Dan Tuhan singkapkan banyak hal yang tersembunyi. Sampai akhirnya saya bisa melihat kebaikan Tuhan di salah situasi yang tidak menyenangkan. Sahabat Kristus, ketika situasi buruk kita alami, doa kita tidak dijawab, percayalah, Tuhan Yesus punya rencana yang lebih indah dan istimewa dari yang kita doakan selama ini. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini yang menegur kami, mengingatkan kami, menguatkan kami Tuhan. Betapa karena karya-Mu yang indah dan ajaib, seringkali kami harus menemui jawaban doa yang berupa tidak atas apa yang kami gumulkan, atas apa yang kami bawa dalam doa selama ini. Ampuni kami seringkali tidak mengerti, tidak paham, sehingga kami marah, kecewa, protes kalau Tuhan tidak menjawab doa kami. Hari ini kami mau berserah diri, berserah penuh pada kehendak Tuhan sepenuh-penuhnya. Apapun itu, kami percaya rencana Tuhan itu yang terbaik, yang terindah, yang termulia, yang nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hidup kami, kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kami boleh menjadi pribadi yang taat, yang sepakat, dan ikuti apa yang Tuhan mau. Kami akan memulai hari ini percaya tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan kami alami mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Percayalah bahwa jawaban doa yang tidak itu sebenarnya mengandung rencana Tuhan yang indah, yang istimewa, yang ajaib bagi setiap kita. Salam dari saya, Oki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.